Pak Moderator. Monggo, silakan. Ada yang tertinggal berkaitan dengan yang dijelaskan Mas Anies tentang IKN. Karena otonomi daerah itu terkait. Kalau otonomi daerah tidak prospektif, apakah IKN itu prospektif untuk Indonesia? Yang IKN tadi, saya numpang jawab di 1 menit ini. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi sekali lagi nih, antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung. Nah, kami melihat di sini problem. Ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius. Karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi, Indonesia yang setara, Indonesia yang merata. Argumennya sama, tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di seluruh Indonesia. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, kemarin di dialog bersama Muhammadiyah, Mas Anies dan Caimin memicu diskursus atau diskusi ya di kalangan masyarakat karena mengutarakan soal IKN ya, Ibu Kota Nusantara ini yang selalu menjadi perbincangan hangat, bahkan diskusi panas di masyarakat tentang apakah IKN itu prioritas atau bukan, ya kan? Apakah putusannya itu benar atau tidak? Bagaimana dengan perencanaannya dan yang lain sebagainya. Setidaknya ada 3 diksi kata ya yang disampaikan oleh Mas Anies dan memicu perdebatan publik kemarin, terutama dari kubu-kubu politik sebelah sana dan sebelah sini, sebelah sono, bahkan sebuah partai politik ya juru bicaranya yang menyampaikan bahwa Mas Anies itu mencela-mencela gitu kan. Nah, ini bantahannya nih supaya nggak gagal paham ya atas apa yang disampaikan oleh Mas Anies di depan jamaah Muhammadiyah dan ditayangkan di hampir semua media massa. Jadi 3 diksi kata yang agak berotot dan bertenaga dan mendapat reaksi balik itu. Yang pertama kata Mas Anies, sebuah kota baru ya yang bukan pengembangan dari kota yang lama, intinya ya, bahkan dibangun di tengah hutan, itu bukan malah menjadi pemerataan yang tercapai, tetapi memunculkan ketimpangan baru. Itu nomor 1. Yang kedua, antara tujuan pemerataan dengan langkah itu nggak nyambung ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, Mas Anies menyampaikan dan secara tegas ini penggunaan katanya, ini merupakan sebuah problem ya kan, yang harus dikaji serius gitu. Nah, kemudian 3 diksi kata ini mewarnai media massa dan bergulir di sosial media. Tentu saja yang sebelah sono merespon mencela-mencela, yang sebelah sini merespon bahwa pembangunan IKN itu jawaban agar supaya pembangunan tidak Java sentris itu. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksudkan oleh Mas Anies ya kan? Dan kemudian ada juga yang membelintir bahwa seolah-olah Mas Anies itu ya berpotensi untuk melanggar undang-undang karena kira-kira akan menghentikan IKN dan lain sebagainya ya. Nomor 1 jawabannya,
benar bahwa IKN itu sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, ya, kalau tidak salah, tentang ibu kota negara. Ya, siapapun presidennya, siapapun wajib respect terhadap, ya, undang-undang tersebut. Ya, undang-undang ini hanya bisa dirubah ya oleh sang pembuat undang-undang lagi, yaitu DPR. Ya, jadi undang-undang IKN ini adalah given atau sesuatu yang harus dan akan dan sudah pasti diterima oleh pemerintahan siapapun, termasuk oleh Mas Anies dan Caimin. Itu yang nomor satu. Ya, jadi jangan dibawa kemana-mana karena Mas Anies itu tidak mengucapkan satu kata pun tentang misalkan penghentian atau pembatalan soal IKN. Ya, ia hanya menyebutkan 3 diksi kata tadi harus dikaji secara serius. Ya, yang kedua, kenapa Mas Anies menyampaikan hal ini menjadi problem yang sangat serius? Ya karena dari sisi perencanaan terkesan terburu-buru gitu, ya. Para pembisiknya Pak Jokowi itu ngegasnya itu kekencengan, ya. Fakta yang sudah menjadi pemberitaan. Berapa uang yang sudah dan mungkin akan dihabiskan sampai 2023 ini, ya. Anggaran di Kementerian PUPR itu sudah mencatat anggaran untuk pembangunan infrastruktur di IKN itu 62,27 triliun rupiah. Oke. Dan uang ini karena membangun infrastruktur itu akan mandek atau akan menjadi atau berubah bentuk menjadi gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan, sarana dan prasarana lah, kira-kira begitu. Ya seandainya uang 62,27 ini dialokasikan untuk pembangunan jembatan di daerah-daerah yang belum punya jembatan, kemudian juga dianggarkan untuk meningkatkan produksi pangan, atau mencetak sawah, atau mensubsidi pupuk. Nah itu dana ini kan dinikmati oleh begitu banyak orang. Jadi anggarannya sudah 62,27 triliun, bahkan terakhir DPR dan pemerintah sudah akan menambah ya dari tadinya 30-an menjadi 37-an tuh. Ini yang menjadi, jadi ada akselerasi penambahan sekitar 15 triliun gitu. Dan uangnya akan digelontorkan untuk mengejar apa yang menjadi program pembangunan infrastruktur di IKN gitu. Ya, itu jadi dari sisi anggaran alokasinya ini menjadi ya amat sangat problem karena dikhawatirkan anggaran ini menjadi mubazir gitu. Ya. Bukan hal yang menjadi prioritas. Itu yang harus dikaji dengan serius, kata Mas Anies nih. Kan sebelum mengambil putusan apapun ya harus dikaji dengan sangat serius gitu. Nah, yang kedua itu dari sisi anggaran. Yang kedua soal ketimpangan baru, ya. Karena kota ini sama sekali ya terpisah dari yang lain, dari kota besar atau kota menengah, kota kecil yang lain di tempat tersebut, karena ini ada di hutan, ya, di tengah hutan. Dan ketika ingat hutan itu ingat Myanmar, ya, yang ibu katanya itu kalau nggak salah namanya itu susah benar itu, Naypyidaw apa, itu juga sama, itu yang kemudian berubah menjadi kota hantu. Ya, dan kemudian malah terlilit utang dari China. Gitu. Jangan sampai IKN itu kalau diteruskan ya bahasa terangnya dari apa yang disampaikan Mas Anies menurut Nuriswan Channel, ya kalau misalkan ini tidak dikaji dengan sangat serius problem-problem yang mengiringinya, IKN akan potensial menjadi kota hantu seperti
ibu kota baru di Myanmar. Gitu. Kenapa itu terjadi? Karena Pak Jokowi sendiri kemarin terang-terang menyampaikan apa yang dahulu digembar-gemborkan tentang investor asing itu ternyata sampai bulan November ini Pak Jokowi mengakui bahwa belum ada satupun investor asing masuk. Maka ia mengandalkan 2 investor domestik dari swasta dan akhirnya menguras kas pemerintah lagi. Akibatnya apa? Kalau kas pemerintah dikuras, defisitnya akan terjadi. Kalau defisit sama dengan di rumah tangga. Kalau anggaran rumah tangga defisit, either dia cari pinjaman, ngutang ke orang, atau ngutang ke pihak lain, meningkatkan hutangnya, dan sekaligus menaikkan pendapatan. Pendapatan negara itu dari mana? Dari pajak, kawan baik semua. Akhirnya yang dikejar-kejar, ya, itu para wajib pajak. Yang kena siapa? Perusahaan, badan, ya kan, yang berbentuk badan maupun individu yang akan dikejar. Makanya kalau perusahaan, kalau individu ditanyain SPT-nya, faktur pajak, PPN dan lain sebagainya, itu bagian dari target meningkatkan pendapatan negara. Jadi efek dari penggelontoran 62,27 triliun itu artinya ada dana yang dialokasikan sebagai alokasi baru untuk IKN itu. Jadi kajian seriusnya itu nanti ujungnya konsekuensi kepada anggaran, kepada uang, kepada beban bunga, beban pokok dan lain sebagainya. Yang ketiga, ya, ketika IKN ini let's say dibangun juga, ya, harus dikaji dengan sangat serius apakah pembangunan tersebut juga memberi multiplier effect terhadap masyarakat sekitar. Kemarin Mas Ridho Rahmadi, Ketua Umum Partai Umat itu mengunjungi itu dan menyebarluaskan videonya, ya, video-videonya itu. Jadi jalanan yang berdebu dan bangunan-bangunan yang ternyata tidak seindah apa yang diedarkan oleh para influencer, kata Mas Ridho tuh begitu. Ya, apakah memang ketika ada proyek IKN itu masyarakat mendapatkan multiplier efeknya? Contoh sederhana, ya, para pekerja proyek itu perlu makan, ya. Perusahaan catering yang mensuplai makan para pekerja itu harus dikaji dengan serius kembali apakah itu perusahaan catering dari pusat atau perusahaan catering dari Kalimantan, ya, termasuk belanja bahan bakunya, ataukah kolaborasi dengan setempat, berapa porsinya? Karena kalau porsi yang besarnya itu perusahaan catering pusat, ya berarti uangnya terbang lagi ke pusat tuh. Jadi apa gunanya ada proyek di situ? Itu baru catering. Dan sekian banyak subkon. Apakah juga melibatkan para pengusaha di Kalimantan? Itu juga harus dicek. Jadi intinya ada begitu banyak, ya, yang harus dikaji dengan sangat serius. Dengan maksud apa? Dengan maksud 4 kategori perubahan yang dimaksudkan oleh Mas Anies. Ditingkatkan dan disempurnakan. Diperbaiki dan dikoreksi. Ya. Kemudian diberikan gagasan baru atau muatan-muatan baru. Atau yang alternatif terakhir itu, jika pun terpaksa harus dihentikan, maka itu harus melalui parlemen, karena itu udah menjadi amanat undang-undang. Bahwa cita-cita kita semua, ya, membuat dan memindah ibu kota itu tidak hanya zaman Pak Jokowi, itu udah zaman Bung Karno, ya, zaman Pak Harto, itu telah melalui kajian-kajian juga, gitu. Nah sekarang karena sudah menjadi undang-undang, yuk kita perbaiki, yuk kita sempurnakan, yuk diberikan muatan baru, dan ya ini tadi,
jangan menjadikan debat ini ke mana-mana, substansinya aja. Mencela-mencela itu bagian dari perdebatan yang remeh-temeh dan receh, tidak masuk ke substansi yang sangat mendasar gitu. Jadi jangan gagal paham tentang maksud Mas Anies dan Caimin tentang ketimpangan baru, tentang ada ketidaksesuaian antara tujuan dengan langkah, dan perlu kajian serius. Jadi jangan alergi dengan kata perlu ada kajian serius, karena terindikasi program IKN ini kalau dibiarkan dan tidak diantisipasi dengan kajian serius, dengan putusan yang serius, potensial menjadi monumen masalah pemerintahan saat ini. Demikian, kawan baik. Terima kasih.